minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera. Oke, goreng sampai kecoklatan, boleh sambil dibalik-balik ya biar matangnya merata, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja, untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah, cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi. Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya.
Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung. Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya, kalau teman-teman suka lebih banyak, boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata.
Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera. Oke, goreng sampai kecoklatan, boleh sambil dibalik-balik ya biar matangnya merata, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng tempenya, goreng sampai kecoklatan, angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong, ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja, untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah, cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi.
Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung. Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret. Dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini
saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera.
Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi. Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung.
Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa?
Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya.
Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja. Ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya tuh menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera. Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi.
Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung. Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya.
Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian. Dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja. Ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya tuh menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera.
Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi. Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung.
Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa?
terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya, kalau teman-teman suka lebih banyak, boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan. Harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut, akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut, ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek, bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi.
Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja. Ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya tuh menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera. Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi. Dah tinggal ngambil nasi putih aja.
Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID-Lab yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung. Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID-Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret. Dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya.
Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera.
Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi. Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung.
Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa?
Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya, kalau teman-teman suka lebih banyak, boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan. Harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut, akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut, ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek, bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya.
Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja. Ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya tuh menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera. Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi.
Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung. Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret. Dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman. Makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya.
Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera.
Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi. Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung.
Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa?
Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya, kalau teman-teman suka lebih banyak, boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya.
Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya tuh menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera. Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya biar matangnya merata, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi.
Tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID-Lab yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung. Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID-Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantap banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya.
Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya tuh menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera.
Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi. Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong,
Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung. Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantep banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya, kalau teman-teman suka lebih banyak, boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata.
Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera. Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah, cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi.
Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung. Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantap banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya.
Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera.
Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja. Untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah, cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi. Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung.
Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantap banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa?
Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya, kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya.
Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja. Ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera. Oke, goreng sampai kecoklatan, boleh sambil dibalik-balik ya biar matangnya merata, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong, ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi, sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja, untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah, cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Dan ada daun kemangi, saya pakai 1 genggam ya. Langsung aja kita ratakan. Asli ini tuh wangi banget, sederhana dan cepet banget masaknya. Jadi sambelnya nggak pakai dimasak ya, langsung tambahkan tempe goreng dan juga tahu goreng. Gini aja, asli bikin ngiler woi.
Dah tinggal ngambil nasi putih aja. Meskipun lauknya cuma tahu sama tempe, tapi beneran nambah-nambah deh. Gak percaya? Langsung praktekin aja ya. Oke, ini udah gak sabar banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu deso yang enak dan simple banget. Pengen tahu kita masak apa? Langsung simak videonya. Pertama, panaskan air sampai mendidih, masukkan kacang panjang, masak sampai setengah empuk. Untuk pancinya saya pakai wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga masaknya tuh bisa cepat empuk ya. Lanjut, tambahkan sayur lainnya. Di sini saya pakai kubis, tauge dan juga bayam ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan wajan dan kita akan sangrai. Ini ada kelapa muda parut. Sangrai sampai harum dan berwarna agak kecoklatan ya. Lanjut, kita blender bumbunya. Ada terasi bakar 1 potong, kencurnya 2 potong. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 3 siung. Lalu ada cabai merah saya pakai 6 buah. Gula aren atau gula merah saya pakai 2 sendok makan. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh dan garamnya 1 sendok teh. Ini ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan blender sampai halus. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love yang tipe IL220A ya. Ini tuh bisa menghaluskan bumbu dengan sangat cepat dan halus sempurna. Oke, langsung aja bumbunya ditaruh di mangkuk. Kemudian campurkan kelapa parutnya. Aduk sampai merata. Lalu saya masukkan ke dalam daun. Ini untuk metodenya boleh beda-beda ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya rasanya sama nikmatnya. Biasanya bumbunya aja bisa dikukus dan kelapanya disangrai, langsung bisa diambil saat kita meracik makanannya ya, menunya. Kalau di sini saya mau bakar aja biar ada aroma harum dari daun pisang. Langsung aja ini saya panggang di teflon atau boleh dikukus. Nah, sambil menunggu bumbunya matang, di sini saya akan goreng pelengkapnya. Ini ada ikan asin yang kecil-kecil dan tipis. Hampir mirip kayak ikan teri sih teman-teman, tapi ini tuh enak, kayak keripik gitu.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan. Ini bumbunya juga udah wangi, udah matang. Kita tinggal buka. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget dan ini tuh harum, menggugah selera. Lanjut kita campurkan bumbunya dengan sayur yang udah direbus tadi ya. Asli ini mantep banget, menu deso yang simple dan enak. Kita tinggal sajikan bersama dengan lauk favorit. Urap-urap deso yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Untuk lauk pelengkapnya di sini ada tempe, tahu, telur ceplok dan juga ikan asin tadi ya. Super mantap banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya.
Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya tuh menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang enak, simple, dan pastinya murah meriah. Pengen tahu kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, lanjut goreng tahu yang udah digaremin ya teman-teman, atau udah dibumbuin. Ini tadi sebenarnya udah panas tapi dikecilin karena kita juga lagi ngerekam, jadi takutnya minyaknya itu nanti meletak-meletak kena kamera.
Oke, goreng sampai kecoklatan. Boleh sambil dibalik-balik ya, biar matangnya merata. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita goreng tempenya. Goreng sampai kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Kemudian potong-potong. Ini ada kacang panjang, saya pakai 5 buah aja. Untuk kacangnya pilih yang muda ya teman-teman, lebih mantep. Lanjut, ini ada terasi, sepotong kecil udah dibakar. Bawang putihnya saya pakai 2 siung aja, untuk bawang merahnya 5 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah, cabai merahnya saya pakai 2 buah. Lalu ada gula aren 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut, kita tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi.